Dari detik pertama kamu menonton video ini, otak kamu secara tidak sadar akan melakukan analisis. Apakah video ini menarik? Apakah ada transisi dan animasi yang memikat? Apakah topik yang dibawakan bermanfaat? Ketika video ini tidak berhasil memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka kamu akan terdorong untuk menutup video ini dan scroll away. Mencari konten lain yang mungkin lebih menarik. Apalagi ketika semakin lama video ini berjalan, semakin membosankan. Ngomong yang ngalor ngidul, nggak straight to the point, dan di antara kalimatnya ada banyak jeda. Seperti ini. Nah, tapi kalau kamu berhasil menonton video ini sampai detik ini, maka selamat. Kamu punya attention span yang sedikit lebih panjang dari ikan mas koki. Nah, kenapa sulit bagi kita untuk bisa menonton sebuah video sampai selesai? Jawabannya sederhana. Karena selama ini kita selalu dimanja. Kemudian zaman membuat kita tidak perlu lagi berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya aja misalkan kalau kita mau makan. Kita nggak perlu pergi ke pasar, mempersiapkan peralatan, melihat resep, memasak, mencuci setelahnya. Kita tinggal pesan secara online. Begitu pula ketika kamu mau terhibur misalnya. Kamu nggak perlu baca buku panjang, kamu nggak perlu pergi ke teater, kamu nggak perlu menonton film selama 2 jam. Hanya dengan menonton video pendek dengan durasi di bawah 1 menit, kamu sudah bisa terhibur, terharu, tertawa, teredukasi, dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan attention span kita semakin pendek. Kita tidak lagi perlu memberi perhatian dalam jangka waktu yang panjang untuk mendapatkan sesuatu. Dan taste kita sebagai audience, sebagai netizen, mulai terbentuk. Ketika demand dari kita sudah seperti itu, maka suppliernya, yaitu para content creator, juga akan menyesuaikan. Mereka akan membuat videonya semakin lebih pendek, semakin lebih seru, semakin lebih menarik. Itulah kenapa dunia konten yang kita lihat sekarang ini sangat heboh. Dan terbentuklah sebuah lingkaran setan. Gimana kontennya semakin heboh dan semakin pendek, lalu attention span kita sebagai penikmatnya, sebagai pengkonsumsinya, semakin pendek. Ya inilah realita kehidupan masyarakat modern ya. Jadinya waktu kita sehari-hari hanya diisi dengan melompat dari satu konten ke konten lain dan tanpa henti. Kita tidak lagi punya kemampuan untuk bosan. Ketika kita bosan, kita hanya akan langsung mengkonsumsi entertainment yang kita temui dari konten-konten sampah yang berlimpah di media sosial. Ya, istilahnya kita memanjakan diri kita sampai mati. Sialnya ini membuat kita sebagai manusia tidak punya lagi kapasitas untuk mengarahkan atensi kita ke konten yang sebenarnya kita mau konsumsi. Karena di tengah-tengah itu, kita tidak tahan ketika perasaan bosan itu mulai muncul. Ya, mungkin itu istilah yang tepat ya. Kita kehilangan kemampuan untuk bosan. Padahal banyak hal berharga di dunia ini tuh baru bisa kita dapatkan setelah melewati fase-fase bosan ini. Contoh, kita baru bisa mendapatkan ilmu yang mendalam ketika kita sudah membaca buku yang tebal. Kita baru bisa mendapatkan karir yang cemerlang ketika melewati fase-fase sulit. Kita baru bisa punya hubungan yang membahagiakan untuk diri kita ketika kita sudah melewati banyak konflik. Nah, itulah yang aku pengen kita semua mulai belajar kembali. Belajar untuk bosan. Itu juga yang menjadi alasanku untuk mulai meninggalkan konten short form dan mulai mencoba untuk menekuni konten long form di YouTube ini. Itu adalah upayaku untuk mulai mengembalikan attention span dari audience dan juga untuk aku sendiri. Semoga dengan konten yang sedikit lebih panjang dan sedikit lebih membosankan ini bisa mendatangkan sedikit manfaat untuk kamu. Terima kasih.